Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan rezekinya lancar ya, amin. Sebelumnya gue makasih banget nih karena kalian udah mau mampir dan klik video ini sehingga video ini udah jadi tontonan kalian di hari ini. Oke, kali ini gue bakal nge-review sebuah film di mana lo bakal ngerasain dunia percintaan yang begitu complicated. Film kali ini berjudul Antologi Rasa, sebuah film yang diadaptasi dari novel karya penulis kenamaan yaitu Ika Natasha yang sebelumnya udah sukses nih di film Critical 11. Film ini sendiri udah rilis tahun 2019 kemarin nih, dan pokoknya ceritanya tuh seru abis tentang kisah cinta segi 4 kali ya. Seru kan? Langsung aja kita check it out. Selamat datang di kehidupan cinta gue yang berantakan. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita dan lelaki bernama Keara dan Haris yang mau liburan ke Singapura nih. Di sini masing-masing dari Kea dan Haris ini juga menceritakan kisah cinta mereka yang begitu rumit. Jadi awal film itu lebih memperlihatkan narasi dari si Kea dan juga Haris guys. Dan cerita mereka tuh pasti bakal buat kalian geleng-geleng kepala. Jadi ceritanya tuh ya, Haris ini suka sama Keara, tapi si Keara cuma nganggep Haris sahabatnya. Mereka juga punya dua sahabat lagi bernama Ruli dan Denise, tapi nggak ikut liburan. Nah, di sisi lain nih ya, si Kea ini malah sukanya sama Ruli, tapi si Ruli sukanya sama Denise. Nah lo, ribet kan mereka itu? Dan mereka semua itu sahabatannya guys. Oke, next, Haris dan Kea pun sampai di sebuah hotel yang sialnya nih ya, mereka salah pesen kamar dan akhirnya cuma dapet sekamar. Kea pun kesel nih dan menyuruh Haris tidur di lantai, tapi si Haris malah seneng banget sekamar sama Kea. Mereka pun kemudian pergi jalan-jalan nih, menikmati waktu bersama, dan pada saat di taman mereka saling tukar cerita nih. Sampai akhirnya si Haris ini bilang, kalau seseorang itu buat lo ketawa berarti lo suka sama dia, tapi kalau orang itu buat lo nangis berarti lo sayang sama dia. Dan seketika itu guys, si Kea ini terdiam. Adegan pun berlanjut ke hari berikutnya nih, mereka pun pergi nonton balapan mobil, dan setelah itu si Kea ini mendapat telepon dari Ruli. Ruli mengabarkan kalau dia itu kesleo dan baru bisa menghubungi Keara. Ruli pun juga cerita nih tentang Denise dan itu membuat Kea cemburu. Kea pun langsung menutup teleponnya dan kembali lagi sama si Haris nih. Melihat ekspresi si Kea ini beda, si Haris ini mencoba menghiburnya. Haris pun mengajak Kea ke clubbing nih, dan saat sudah setengah mabuk, si Kea ini membayangkan si Ruli. Keara yang sedih pun langsung memeluk Haris nih, kemudian dia pamit ke toilet. Dan saat di toilet ini ya, dia tuh udah marah banget sama Ruli yang gak peka-peka. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak mencintai Ruli lagi. Dan entah apa yang merasuki Keara ya guys, setelah dia dari toilet tiba-tiba si Keara ini langsung mencium Haris. Dan akhirnya hal yang ditakutkan pun terjadi nih, Haris melakukannya dengan Keara tanpa sadar di hotel. Paginya Keara pun memarahi Haris nih, Keara sendiri hanya bisa menangis di dalam kamar dan Haris masih bingung dengan semuanya. Mungkin Haris berpikir karena Kea juga mau kali ya, karena kan Kea duluan yang mencium dia. Jadi guys, sebenarnya si Haris itu playboy ya, tapi semenjak ketemu Kea, dia tuh jadi kayak sadar gitu. Kea pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Kea pun kemudian bercerita kepada temannya yang bernama Dinda. Dari Dinda, Keara menyadari nih bahwa Haris ada hati untuknya. Namun semenjak itu, Kea tidak bisa berteman dengan Haris lagi. Dan saat di parkiran mobil, si Haris pun mencoba menjelaskan semuanya pada Keara. Namun Keara memutuskan untuk membenci Haris dan tidak mau kenal dia lagi. Hari-hari pun terus berlalu nih, sampai akhirnya ada proyek bersama antara Ruli dan Keara. Mereka pun akhirnya pergi ke Bali. Selama proyek bersama, si Ruli ini terus memperhatikan Keara nih. Keara yang berharap dia tidak akan mencintai Ruli lagi, justru terjebak dengan perhatian si Ruli. Mereka pun juga menghabiskan waktu bersama nih di Bali. Ya Allah, beruntung banget loh, Kay. Nah, dari sini nih udah mulai kelihatan nih si Ruli itu suka sama si Kea. Dan ternyata bener nih, saat mereka berada di kapal pesiar, mereka tuh hampir aja ciuman. Tapi untungnya si Kea ini kena mabuk laut. Setelah itu mereka pun pulang ke Jakarta nih, dan keesokan harinya Haris dan Ruli bermain tenis bersama. Ruli pun kemudian menceritakan nih bahwa dia pengen PDKT sama Keara. Nah di sini tuh Haris bener-bener jadi sahabat yang baik buat semuanya guys. Walaupun dia tahu nih ya dia bakalan sakit, tapi dia itu tetap memberikan saran untuk Ruli. Setelah itu Ruli pun kemudian mengajak Keara pergi ke pasar ikan nih dan membeli ikan.
Mereka pun kemudian menghias akuarium bersama di apartemen Keara nih. Dan ya you know what lah ya, habis itu mereka ciuman. Dan seketika itu pula nih si Haris menelpon kalau Dennisnya kecelakaan. Ruli dan Kea pun segera pergi ke rumah sakit. Ruli begitu khawatir nih sampai akhirnya Ruli ini menyuruh mereka balik sedangkan dia mau ngejagain Dennis di rumah sakit. Haris pun kemudian mencoba mengantar Kea pulang nih walaupun hubungan mereka lagi gak baik ya. Dan di dalam mobil sendiri si Kea ini malah menangis. Dari tangisan itu Haris akhirnya menyadari nih kalau Kea sebenarnya menyayangi Ruli. Tapi asli si Haris ini bener-bener jadi sahabat yang baik buat mereka semua. Walaupun ya guys, mungkin dia lagi patah hati sepatah-patahnya. Di dalam mobil mereka akhirnya berdebat nih tentang perasaan masing-masing. Mereka pun kemudian berpelukan. Karena guys, sebenci-bencinya Keara terhadap Haris, dia tuh tetap masih butuh Haris ada di sampingnya. Hari-hari pun terus berlalu nih, perasaan patah hati mendera hati masing-masing dari mereka. Tapi bagi Haris nih ya, dia akan selalu mencoba tetap ada untuk si Kea. Ya, walaupun Kea sendiri dengan bodohnya masih mencintai si Ruli. Sedangkan si Ruli sendiri nggak bisa tuh lepas dan pergi gitu aja dari si Dennis. Padahal ya guys, si Dennis ini udah berumah tangga loh. Next, pada suatu malam nih ya, si Kea mencoba memberi makan pada Ruli yang masih ada di rumah sakit. Dan tak sengaja nih ya, dia mendengar perkataan Ruli pada Dennis. Akhirnya setelah itu Kea pun kemudian pamit dan mengatakan bahwa ini yang terbaik untuk mereka. Jadi Kea ini memutuskan untuk ya tidak lagi lah mencintai si Ruli. Sementara itu si Haris ini tengah menyiapkan koper untuk pindah kerja nih. Sebenarnya hubungan Haris dan Kea pun sudah membaik. Tapi Haris memutuskan untuk pergi agar Keara bisa merasa jauh lebih baik. Di sisi lain, saat di apartemen, si Keara ini akhirnya mengetahui kalau Haris pergi ke Singapura. Kea pun akhirnya meminta Dina untuk datang dan menginap di apartemen Kea nih. Entah mengapa si Kea ini tiba-tiba menangis karena Haris mau pergi. Nah lo, nyesel kan? Dinda juga sempat bingung nih dengan perasaan Kea. Kea pun akhirnya curhat nih sama Dinda. Mendengar hal itu, Dinda pun langsung mengatakan kata-kata yang persis banget sama si Haris. Masih inget kan kata-katanya apa? Yap, kata-kata itu adalah kalau seseorang itu buat lo ketawa berarti lo suka sama dia. Dan kalau seseorang itu buat lo nangis berarti lo sayang sama dia. Kea pun akhirnya menyadari sesuatu nih. Dan kemudian Kea pun mengantar kepergian Haris ke bandara. Dan saat di mobil si Haris ini mencoba menghibur Kea. Haris pun akhirnya menjelaskan tentang keberangkatannya ke Singapura. Kea pun berulang kali mencoba menanyakan keyakinan Haris ke Singapura nih. Haris pun menjelaskan kalau dia melakukan ini semua tuh demi Kea. Tapi bagi Kea tuh ada perasaan kayak enggak rela gitu kalau si Haris pergi. Saat sudah melakukan check-in ya, mereka pun kemudian berpelukan di bandara dan Haris pun meminta maaf atas segala perbuatannya. Saat Haris ini udah mulai melangkah pergi nih ya, Kea pun yang sudah tidak bisa menahan gejolak hatinya meminta Haris jangan pergi. Kea juga meminta maaf nih karena udah bodoh nyanyain Haris. Haris pun tidak jadi pergi deh karena sayang pada Kea. Tapi mereka akhirnya LDR-an. Uhuy. Loh kok gitu kak? Ya iya, si Haris kan udah tanda tangan kontrak dengan pekerjaan barunya di Singapura. Masa iya dia batalin gitu aja? Ya nggak bisa lah. But mereka pun akhirnya bahagia bersama kok, tenang aja. Kea dan Haris pun akhirnya menghabiskan waktu bersama di Singapura lagi. Dan film pun berakhir. Seru abis kan kisah cinta mereka itu? Ya seru lah. Pesen gue kali ini ya guys, jangan sampai lo semua buang-buang waktu untuk hal yang sebenarnya mungkin gak baik buat lo. Jadi buat kalian yang udah menemukan tapi belum bisa memiliki, tetap usaha terus ya, semangat!